Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa tanamkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri majelis taklim malam ini, baik yang di majelis kanza di pondok ataupun yang sedang mengikuti melalui virtual di luar daerah. Selamat bergabung. Ini malam pertama kita mencoba dengan jalan virtual streaming atau pakai Zoom meeting ya. Karena banyak permintaan dari teman-teman yang dari luar daerah, dari luar kota, ataupun teman-teman yang jauh rumahnya, mungkin kalau ikut pengajian langsung banyak halangan. Jadi kita upayakan pengajiannya lewat Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebarokahan daripada pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sampai akhir hayat kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Hanya satu yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekitar di abad 70-an itu umat Rasulullah sudah mulai banyak yang pecah. Mulai dari Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, dan banyak lagi, Jabariyah. Berpecah umat Rasulullah ini, sehingga Imam Asy'ari mendirikan faham ataupun firqah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang didirikan oleh Imam Asy'ari yang menurut Rasulullah itu, atau yang mana? Karena semua firqah, 73 firqah itu mengaku semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dulu pernah belajar di kalangan mazhab Wahabi, firqah Wahabi, mereka juga mengaku paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah NU di Indonesia juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya Imam Asy'ari memberikan garisan ataupun batasan apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yaitu umat Rasulullah yang berpegang kepada Al-Quran, hadis, dan qaulus sahabah. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mereka sahabat, teman-teman kita sesama Islam dari firqah manapun, mau dari Syiah, dari Wahabi, dari Murji'ah, Mu'tazilah, selagi mereka memegang 4 hukum ini, insya Allah selamat. Karena di zaman Rasulullah dulu, sahabat tuh ketika Rasulullah wafat itu, sahabat kan banyak, ribuan jumlahnya, dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga menghasilkan atau melahirkan paham-paham yang berbeda-beda, adat yang berbeda-beda di setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Makanya menghasilkan perilaku ibadah yang juga berbeda-beda. Tetapi garisannya kata Imam Asy'ari, kalau mereka berpegang kepada Al-Quran, hadis, dan qaulus sahabah, sahabah yang manapun, insya Allah selamat. Mau lewat jalur Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman Al-Farisi, dan lain-lainnya para sahabat yang ribuan jumlahnya, insya Allah selamat. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Nah, malam ini kita mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dibahas di kitab-kitab karangan Syekh Asy'ari. Itu loh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengkanter ataupun menetralisir paham-paham yang beraneka macam yang tersebar di sosial media. Karena di sosial media ini luar biasa, penyebarannya itu sangat masif dan sangat cepat diterima oleh masyarakat, sehingga mereka nggak tahu ini paham yang mana gitu. Mereka nggak tahu ini paham dari Wahabi, ini dari paham Syiah, ini paham dari Mu'tazilah, ini dari Sunni. Mereka nggak paham. Oleh karena itu kita malam ini mencoba pengajian kita ini kita kombinasikan, mengaji secara seperti biasa dan secara virtual juga kita laksanakan. Mudah-mudahan teman-teman yang dari luar kota juga bisa bergabung, bisa menikmati pengajian kita. Baiklah, para hadirin rahimakumullah, mari kita seperti biasa memulai pengajian kita dengan membacakan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di zaman azali dulu, sebelum ada segala sesuatu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk satupun, belum ada makhluk satupun yang Allah ciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sifat
Allah itu namanya Qidam, artinya maha terdahulu. Jadi huwal awal qabla kullil awal. Allah itu maha awal sebelum yang berawal, dan Allah tidak berawal dan juga tidak berakhir. Itu dalam sifat 20 disebutkan. Jadi belum ada apa-apa, belum ada makhluk, belum ada malaikat, belum ada arash, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada alam raya dan seisinya, langit, bumi, belum ada. Yang ada hanya Allah sendiri dengan zatnya yang mulia, zatnya yang maha agung, zatnya yang maha tinggi, zatnya yang maha hidup, maha kekal, ya. Makanya para ulama mengklasifikasikan sifat Allah itu ada 20, mulai dari wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat ketinggian zatnya, kemuliaan sifatnya, kehebatan ilmunya. Allah mencintai dirinya sendiri, dan Allah wajib takabur dengan dirinya sendiri, sombong dengan dirinya sendiri. Wajar, karena hanya Allah yang ada. Tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Tidak ada. Nah, Allah sangat mencintai diri, mengagungi dirinya sendiri. Nah, rasa itu, rasa yang ada di dalam Allah, dalam zat Allah itu sendiri, rasa itu membias suatu nur, suatu sinar. Nah, biasan sinar itulah yang kita kenal, yang kita sebut adalah Nurullah atau Nur Muhammad, ya. Jadi Nur Muhammad dengan Nurullah itu sama, bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah kita sudah tahu lahirnya di tahun gajah, ya, 600 sekian Masehi kan. Tapi ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, yang cikal bakal, yang akan menitis ke seluruh para anbiya, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasan sinar itu disebut dengan Nurullah atau Nur Muhammad itu kemudian bersyahadat, ya, pada saat itu di zaman azan itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena memang pada saat itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah semata, hanya Allah sendiri, ya. Ya. Al-Wahidul Qahhar. Nah, mendengar syahadat daripada Nurullah ini, Nur Muhammad ini, kemudian Allah membalas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah awal kali adanya dua kalimat syahadat. Belum ada apa-apa, belum ada, bahkan Al-Quran belum ada, gitu loh. belum difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dua kalimat syahadat itu diucapkan oleh Nur Muhammad dan Allah, ya, kemudian Allah berfirman kepada Nur Muhammad, yang kemudian Allah dari firman-firman itu Allah kemudian mencatat firman-firman tersebut ke dalam Lauhil Mahfuz. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak perlu pakai sarana, menciptakan segala sesuatu tidak perlu pakai cara, hanya mengatakan kun saja. Kun Lauhil Mahfuz jadi, kun kolam jadi, pena jadi, Lauhil Mahfuz jadi, aras Allah kun jadi. Nah, semua Allah ciptakan itu, aras, Lauhil Mahfuz, kolam, itu bukan berarti Allah membutuhkan mereka, bukan.
Aras atau singgasana Allah yang luasnya luar biasa itu bukan berarti Allah membutuhkan aras. Yang katanya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah butuh singgasana, tidak. Sebelum ada aras pun Allah sudah ada. Sebelum ada Lauhil Mahfuz pun Allah sudah Maha Alim. Nah, Allah menciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya. Sehingga Allah berkata kepada salah satu malaikat pemikul aras, ya, kepada para malaikat yang menjunjung aras, kepada Jibril, kepada Mikail, Israil, berkata kepada mereka ketika mereka bertanya, seberapa luas arasmu ini ya Allah? Kata Allah, seandainya kamu terbang dengan kecepatan tertinggimu gitu, untuk menjangkau atau ingin tahu aras ini luasnya, ya, seandainya ada di muka bumi ini kuda tercepat, berlari secepat-cepatnya selama 200 tahun, dengan kecepatan itu selama 200 tahun itu belum bisa menjangkau aras. Begitu pula para malaikat dengan kecepatannya secepat kilat, malaikat itu ingin mengetahui luasnya aras tetap nggak bisa terjangkau. Itu saking luasnya aras Allah, apalagi Allahnya, kan begitu logikanya. Jadi inilah Allah menciptakan aras ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah, gitu loh. Bukan berarti Allah membutuhkan segala sesuatu, bukan Allah membutuhkan aras. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nur Muhammad tadi, sehingga firman-firman yang telah difirmankan kepada Nur Muhammad itu tercatat di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran itu sebelum turun kepada Nabi kita Muhammad itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini di akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak, ia memakai Al-Quran ini untuk menuntun umat. Gitu. Nah, Al-Quran yang difirmankan Allah ini ada 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. 114 surat ini ada namanya semua, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. 114 surat ini induknya ada di surat Al-Fatihah. Induk, makanya di setiap acara kita orang-orang Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu membaca Al-Fatihah, karena manfaat dan kandungan daripada surat Al-Fatihah ini luar biasa banyaknya. Pembuka daripada segala sesuatu, membuka pintu ilmu, membuka pintu rizki, membuka keberkahan, membuka pintu langit, macam-macam, dan banyak sekali manfaat daripada surat Al-Fatihah ini kalau dari sisi kemanfaatnya. Ini surat Al-Fatihah, belum dari penafsirannya. Makanya surat Al-Fatihah ini mewakili daripada kandungan Al-Quran. Disebutlah surat Al-Fatihah ini Ummul Quran atau induknya daripada Al-Quran. Gitu loh. Nah, Al-Fatihah ini terdiri dari 7 surah, 7 ayat. Terdiri daripada 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Itu ada 7 ayat. Nah, 7 ayat ini intinya ada di lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau ayat yang pertama.
Jadi 7 ayat ini intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kata lain bahwa Al-Quran yang 6.666 ayat ini intinya ada satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat Bismillahirrahmanirrahim ini mewakili daripada 6.666 ayat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini intinya ada di huruf ba. Lafaz bismillah ini, bismi ini. Huruf ba itu adalah inti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ba inilah, ya, huruf ba inilah berinti daripada Al-Quran. Huruf ba inilah jagat raya dan seisinya. Huruf ba inilah jagat gumelar dan jagat gumulung kalau bahasa Jawa ini. Kalau bahasa orang-orang filsafat ini ada mikrokosmo dan makrokosmo. Kalau makrokosmo ini alam raya dan seisinya. Kalau mikrokosmo ini jiwa manusia dan seisinya. Manusia dan seisinya. Makanya antara jiwa manusia dengan alam raya, hati manusia dengan alam raya ini, kalau kita ukur itu luasnya sama. Nah, huruf ba ini alam raya dan seisinya. Inti daripada huruf ba ini intinya ada di titiknya itu. Nah, titiknya huruf ba itulah yang kita sebut qulubul mu'minin baitullah. Hatinya orang yang beriman adalah rumah Allah. Nah, titiknya itu. Makanya Al-Quran yang segitu banyak itu intinya ada di titiknya itu, hati manusia. Nah, penjelmaan daripada jiwa manusia ini alam raya dan seisinya. Kalau di jiwa manusia ini intinya di hatinya manusia, qulubul mu'minin baitullah, hatinya manusia adalah rumahnya Allah. Kalau di alam raya ini adalah Ka'bah Baitullah itu. Jadi di alam raya ini ada Baitullah, di dalam diri kita juga ada Baitullah. Sama. Di alam raya ini ada manusia, di dalam diri kita juga ada manusia. Di alam raya ini ada hewan, di diri kita juga ada hewan. Di dalam alam raya ini ada tumbuhan, ada malaikat, ada iblis. Ya, di dalam diri kita juga ada iblisnya, ada malaikatnya, ada manusianya, ada hewannya. Makanya manusia ini sifatnya berubah-ubah. Ada kalanya seperti malaikat, saling menolong. Ada kalanya kayak iblis, bahkan lebih parah daripada iblis. Ya. Ada kalanya manusia ini sifatnya kayak binatang, serakah, ya, serobot sana sini, menghalalkan segala cara. Ini sifat manusia. Nah, nanti itu ada kajiannya di bab hawa nafsu, di bab ruh nanti ada itu ya. Jadi huruf ba tadi di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu intinya di titiknya itu. Nah, titiknya huruf ba ini adalah qalbun baitullah. Hati orang yang beriman, qulubul mu'minin baitullah. Itu manusia. Nah, huruf ba ini berarti manusia. Huruf ba ini berarti alam raya dan seisinya sama. Manusia dan alam itu sama. Nah, kemudian huruf ba ini, ya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, setelah huruf ba itu huruf sin. Setelah huruf sin huruf mim. Bismi. Nah, kalau huruf ba ini adalah manusia dan alam raya dan seisinya, hidup. Nah, dalam kehidupannya manusia ini berjalan. Ini sebelum huruf ba ini berjalan menjadi huruf mim, ini melewati huruf sin dulu. Ba, sin, mim. Manusia melewati huruf sin. Sin ini kan su'ubah. Su'ubah ini kalau bahasa Arab kesulitan, masalah,
ujian. Makanya huruf sin itu ada 3 geriginya begini nih, sin ini, ya. Gerigi yang pertama itu adalah ujian, gerigi yang kedua itu adalah halangan, rintangan, gerigi yang ketiga itu adalah tantangan. Makanya manusia yang beriman dalam menjalani hidup itu pasti mengalami ujian. Nah, ujian itu ada bentuknya kesusahan, ada bentuknya kesenangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti aku akan timpahkan ke dalam diri manusia, ke dalam kehidupan manusia, bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf dari rasa takut, takut lapar, takut nggak punya pekerjaan, ya, takut nggak makan, takut nggak mulia, takut tidak dihormati, takut dicaci, ya, takut dibully, takut jelek, takut miskin. Banyak rasa takut-takut itu yang timbul di dalam diri manusia. Itu ujian. Yang kaya takut miskin, ya, yang miskin takut sengsara, ya. Itu semua ujian. Walju' dan kelaparan, takut nggak punya pekerjaan, takut nggak gajian, takut dipecat. Yang karyawan takut dipecat. Walju' kelaparan. Wa naqsin minal amwal, dan ujiannya kekurangan daripada harta. Diuji sama Allah. Wal anfus, dan diuji juga dengan hilangnya atau matinya daripada orang-orang yang di sekitar kita. Kematian anak, kematian orang tua, takut. Padahal itu hal yang lumrah, diuji sama Allah orang hidup ini. Takut kalau orang tuanya mati, takut kalau anaknya mati, takut kalau istrinya mati, macam-macam rasa takut itu. Padahal itu hanya ujian. Dan hidup ini bukan juga selamanya di dunia ini, sementara. Gitu loh. Bukan hidup yang sebenarnya di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kita, untuk menilai kita. Ayyukum ahsanu amala, di antara kalian itu mana perbuatannya yang baik, yang terbaik diperbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Dunia ini adalah rumah, tempat bagi mereka yang tidak bisa memilikinya. Walaupun katanya tanahnya luas, rumahnya mewah, mobilnya banyak, sebenarnya tidak dimiliki, hanya memakai. Setelah habis umurnya ditinggalkan begitu saja. Iya, kalau ahlu baitnya ditinggalkan ilmu agama, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Tapi kalau tidak ditinggalkan ilmu agama, maka akan sia-sia, bahkan menjadi bumerang bagi dirinya nanti di alam akhirat kelak. Ya, itu ujian kesusahan. Belum diuji dengan kesenangan kita ini. Akan terlena. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahul khairu manu'a. Ini manusia diciptakan Allah ini. Diciptakan ini penuh keluh kesah. Iza massahu syarru, apabila diuji dengan kesusahan, kekurangan, seperti yang tadi disebutkan tadi, kekurangan buah-buahan, rasa takut, kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, anak mati, istri mati, jazua, keluh kesah, susah, payah, itu yang dia rasakan.
Wa iza masyahur khairu manwa, apabila di Allah berikan kesenangan, kekayaan diuji sama Allah, ya. Istri yang cantik, anak yang banyak, yang pintar-pintar, mobil melimpah, harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, diuji sama Allah dengan hal-hal seperti itu, maka manusia akan terlena. Akan terlena. Oleh karena itu, kita menghadiri taklim seperti ini itu untuk kita mawas diri, koreksi diri bahwa kesusahan, kesenangan itu adalah ujian. Dunia sifatnya sementara. Muzakarah, mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita di sini sementara. Itu loh. Nah itu, jadi huruf sin yang pertama itu ujian dari Allah. Lulus kita, selesai kita ujian yang pertama ini. Diuji kesusahan lulus, ya. Ada yang jadi kuli susah, ada yang jadi kerja di kantoran susah, ya. Dimarahin bos, disuruh-suruh tukangnya, yang jadi kuli disuruh-suruh tukang, dimarah, dibentak-bentak. Yang jadi supir dimarahin sama kepala kendaraan, dimarahin manajer. Yang jadi ustadz dimarahin kiainya, yang jadi santri dimarahin ustadznya, ya, itu ujian. Selesai, lulus dengan kesusahan, diuji dengan kesenangan. Dari karyawan menjadi manajer, dari santri jadi ustadz, ya, jadi ustadz jadi kiai, yang jamaah, ya, yang miskin jadi kaya. Diuji sama Allah dengan kesenangan. Manua, terlena. Kalau tidak terlena, selesai ujian kesusahan lulus, ujian kesenangan lulus, ya. Kemudian dirintangi oleh setan. Huruf sin itu gerigi yang kedua itu rintangan. Rintangan itu datangnya dari setan dan dari nafsu kita. Itu dirintangi kita itu. Nafsu kita dan dari setan. Nah, setan juga ada dua macam. Ada setan bangsa jin dan ada setan bangsa manusia. Kata Rasulullah, syaitonul insi afsadu min syaitonil jinni. Jadi setan ini sifat, ya, setan ini adalah sifat buruk daripada bangsa jin dan bangsa manusia, itu namanya syaiton. Makanya syaitonul jinni afsadu min syaitonul insi. Setan bangsa manusia itu lebih menyesatkan daripada setan bangsa jin. Kita mau hadir ke pengajian, dihalang-halangi mas setan bangsa jin, ya. Ngapain pergi pengajian ke Batu Putu, udah jauh, gimana kalau hujan? Dibisikin sama setan, nanti kamu lewatin jembatan gelap, ada hantu, ada genderuwo, misalnya. Dibisikin sama bangsa jin, ada rasa takut timbul dalam diri kita. Tapi itu akan hilang manakala kita ada teman yang menemani kita. Udah, kita naik motor aja berdua biar nggak takut, atau naik mobil lah gitu. Tapi kalau bangsa setan bangsa manusia yang menggoda, jarang sekali manusia lolos, ya, jarang. Mau berangkat ke masjid, melewati gardu, mau kemana? Mau ke masjid, bentar dulu, mampir dulu, itu udah azan, udah bentar dulu, saya udah kangen, pengen ketemu kamu, pengen ngobrol, bentar aja ngobrol, akhirnya lewat. Azan sudah lewat, qomat sudah lewat, waktu zuhur juga akhirnya lewat, asar. Jadi ngobrol itu, diajak ngobrol sama setan bangsa manusia itu kita bisa lupa daratan, lupa dengan kewajiban. Itu yang menyesatkan. Makanya setan bangsa manusia itu lebih menyesatkan daripada setan bangsa jin. Nah, itu setan. Belum rintangan daripada hawa nafsu kita sendiri. Kekuatan hawa nafsu itu
itu ribuan lipat ganda daripada kekuatan setan. Makanya kata Rasulullah ya, dalam salah satu sabdanya, orang yang kuat itu bukan yang karena badannya kuat, badannya besar, bukan. Orang yang kuat itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Nafsu amarahnya terkendali, nafsu sufiyahnya terkendali, nafsu alu-amahnya, keserakahannya terkendali, nafsu mutmainnahnya bisa dikendalikan. Manakala nafsu ini bisa dikendalikan, maka dia menjadi orang yang kuat sehingga bisa menanggulangi atau menghadapi setan, baik setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Nah, ini huruf sin yang kedua. Kemudian yang ketiga baru itu tantangan. Orang yang beriman lulus ujian ya, lulus rintangan, kemudian ditantang. Oh, ini sudah hebat, lulus rintangan kata Allah, lulus ujian bagus, ditantang sama Allah. Orang-orang yang beriman ya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu kata Allah, bi amwalikum wa dengan harta bendamu, wa anfusikum dan jiwa ragamu. Jadi masa kita di dunia ini kan diuji sama Allah, nggak selamanya. Kita ini sebenarnya ingin dimuliakan oleh Allah, cuman kita nggak sadar. Allah, karena manusia ini kan aslinya penduduk surga, diusir sama Allah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, sehingga anak cucunya terlahir di bumi. Nah, Allah pengen mengembalikan lagi, kita ini ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Makanya dikasih risalah, turun Al-Quran, turun Rasul untuk menuntun kita ya, untuk menuntun kita kembali ke surganya. Ini ada satu ayat di dalam Al-Quran, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa ragamu ya. Nah, berjihad di jalan Allah ini, Allah tidak menyuruh itu gratis begitu saja. Allah pasti menyiapkan ganjaran yang mulia di sisinya. Jangankan di sisinya, nanti di akhirat, di dunia pun Allah sudah persiapkan balasannya. Makanya kata Allah, in tansurullah yang surukum wasabit aqdamakum. Kalau kamu selama di dunia ini menolong agamaku, kata Allah, in tansurullah, menolong agama Allah, menolong Allah, agama Allah, yang surukum, maka Allah akan menolong kita, baik urusan kita, pekerjaan kita, hajat kita, pasti Allah tolong. Allah, kalau kita menghidupkan agama Allah dengan menghadiri majelis taklim begini, menghidupkan agama Allah, meramaikan masjid, meramaikan pesantren, menggiatkan pendidikan di pesantren, memotivasi anak-anak untuk belajar agama, menggiring anak cucu kita untuk belajar agama. Ini menghidupkan agama Allah, menolong agama Allah. Yang surukum, maka Allah akan menolong kamu. Makanya kita kalau punya anak, sebelum dikirim pesantren dengan sesudah dikirim ke pesantren, itu rezekinya beda. Ketika anak-anak kumpul di rumah kita, kita cukup dengan anak-anak itu rezeki kita. Salah satu ataupun dua dikirim ke pesantren, itu rezekinya pasti ada. Sebelum dikirim pesantren, kita sudah berhitung bahwa waduh, biaya di pesantren anak kita 1 bulan, 1 anak 1 juta, 1 anak 1 juta. Kalau 2 anak berarti 2 juta. Luar biasa, kan gitu, luar biasa. Tetapi Allah tidak bisa dengan matematika dunia seperti itu. Jadi kata Allah, Allah berjanji,
kalau kamu menghidupkan atau menolong agamaku, aku akan menolong kamu. Akhirnya apa? Setelah kita mengirim anak kita ke pesantren untuk menjadi penerus Rasulullah, ya, mempelajari risalah Rasulullah, maka Allah akan mengirimkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan jalan dari sisi yang tidak terduga. Yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Nah, ini huruf sin ini ditantang sama Allah. Jadi kita sudah mengaku orang beriman, kita sudah ibadah, kita sudah menanggulangi atau menuntun hawa nafsu kita, menanggulangi hawa nafsu kita, melaksanakan ibadah, sholat, puasa, menunaikan zakat, ibadah haji, sudah kita laksanakan, sudah menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang muslim dan mukmin. Kemudian Allah tantang, orang muslim, orang mukmin, makmurkan masjid, kata Allah. Ini tantangan dari Allah. Innama ya'muru masajidallah, ya kan? Itu ayatnya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau orang yang tidak memakmurkan masjid, berarti dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Itu loh, makanya kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo makmurkan masjid, ayo hidupkan agama Allah. Ayo tolong agama Allah ini selagi kita hidup. Pasti Allah akan menolong kita baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Makanya ketika kita keluar dari rumah, tujuannya kita untuk menuntut ilmu, maka kita dihukumi fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bang Kano keluar dari rumah pengen ke Patu-Putu, pengen belajar menuntut ilmu, mati di tengah jalan, sabilillah, syahid matinya, ya, mati syahid, jangan khawatir. Itu loh. Nah, ini tantangan Allah. Selesai, ya, kita lulus, menghadapi ujian, rintangan kita hadapi, dan tantangan Allah kita laksanakan, barulah kita huruf bismillah tadi nyampe ke huruf mim. Ba, sin, mim. Ba ini manusia yang beriman dan bertakwa menghadapi huruf sin, rintangan, ujian, rintangan dan tantangan. Kalau sudah melewati ini semua, orang hidup, baru dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Makanya mim ini adalah Muhammadur Rasulullah. Manusia yang mampu menghadapi ujian, manusia yang melewati rintangan, manusia yang bisa menjawab tantangan Allah, dia akan menjadi Muhammadur Rasulullah, orang yang terpuji. Muhammad ini orang yang terpuji. Rasulullah utusan Allah. Gitu loh. Nah, Muhammadur Rasulullah ini, ya, tidak mungkin menjadi Muhammad, tidak mungkin menjadi Rasulullah kalau dia tidak punya sifat-sifat yang terpuji. Makanya Rasulullah itu sifatnya ada 4 sifat terpujinya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu artinya jujur. Siddiq, amanah itu bisa dipercaya. Tabligh itu menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kalau Rasulullah menyampaikan Al-Quran, kalau kita umatnya warasatul anbiya ini adalah menyampaikan dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sampaikan kepada umat. Itu loh.
Ya, sampaikan kepada umat. Barulah sifat yang keempat adalah fatonah. Gitu loh. Yang cerdas. Gitu loh. Yang cerdas. Habis ya. Nah, Muhammadur Rasulullah habis batu. Bisa ini ya. Hidup ya. Bisa nggak bisa. Tapi kedengar di mana-mana ini. Iya, bisa ya. Teman-teman dari luar bisa ngedengar ini. Oh enggak ya. Oh ya. Mikrofon nggak ada. Pakai ini. Pakai mic. Iya. Gitu ya. Muhammadur Rasulullah itu mempunyai 4 sifat tadi udah dijelaskan. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kemudian kita ini untuk menjadi Muhammadur Rasulullah tadi melewati ujian, rintangan, tantangan ini, apa bekal kita? Ya bekal kita ya sifat Rasulullah ini. Kita mengikuti uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah. Kalau kita membekali diri kita dengan sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, jujur kita tabligh, kita amanah, kita fatonah, maka kita akan mampu melewati 3 rintangan ini. 3 tantangan, 3 ujian, rintangan, dan tantangan. Mampu kita melewati itu semua dengan bekal sidik, amanah, tabligh, fatonah. Harus kita memakai sifat ini. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama atau orang yang alim itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh nabi bukan harta, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah sifat. Sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Ini diwariskan oleh Rasulullah. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sempurnanya akhlak kita ini kalau kita memiliki 4 sifat ini. Gitu loh. Memiliki 4 sifat ini. Barulah kita bisa menghadapi semuanya. Nah, kalau sudah bisa menghadapi 3 tadi, yaitu ujian, rintangan, dan tantangan, baru kita menjadi Muhammadur Rasulullah atau manusia yang terpuji. Nah, kalau kita sudah menjadi manusia yang terpuji, kita memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah sebagaimana Rasulullah memiliki sifatnya, barulah kita akan dekat kepada Allah. Huruf mim tadi dekat dengan lafaz Allah. Huruf mim adalah gambaran kita telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau katanya mengaku ada orang yang paling dekat sama Allah dengan zikirnya, dengan takarubnya, dengan meditasinya, tapi tidak memiliki 4 sifat ini, itu berarti bohong. Ada orang mengaku ulama besar, dekat dengan Allah, paling suci, paling pinter, tapi tidak jujur, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, maka ulama tersebut termasuk ulama su', ulama yang buruk, ulama yang sesat. Gitu ya. Jadi itu cirinya.
4 sifat itu ciri. Ada ulama yang memanfaatkan keulamaannya, ada ulama yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingannya. Ini ulama su. Apalagi bukan ulama gitu. Ulama saja kalau tidak memiliki 4 sifat ini itu termasuk ulama su. Apalagi orang-orang yang selain ulama gitu. Ya, nah. Berarti mengaku dekat dengan Allah itu bohong. Nah, kalau sudah dekat sama Allah, ya, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Rahim. Ar-Rahman ini maha pengasih dan Ar-Rahim ini maha penyayang. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang Allah dan segala sifat-sifatnya, termasuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ada gangguan teknis, mungkin untuk malam ini pertemuan kita akhiri dulu. Mudah-mudahan untuk ke depan persiapannya lebih matang, lebih siap, lebih mantap ya. Sehingga pengajian kita tidak terkendala lagi dengan teknis, sehingga teman-teman yang dari luar daerah menyaksikan pengajian kita ini bisa menyaksikan dengan seksama. Insya Allah. Wallahu muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.